kegiatan webinar pada hari ini, dan yang saya hormati dan serta saya banggakan kepada para rekan-rekan panitia webinar pada hari ini, dan tak lupa kepada para peserta webinar seminar online ini yang saya cintai. Pada hari ini kami melaksanakan webinar online untuk melaksanakan program kerja nyata dari rumah dan kegiatan kerja mahasiswa dengan berkolaborasi antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membuka kegiatan pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi perbincangan, narasumber saya akan membacakan tata tertib webinar hari ini. Sesi pertanyaan akan dibuka saat seluruh pemateri selesai memamparkan materinya. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan di kolom chat Google Meet dengan format nama dan pertanyaan. Selanjutnya, sertifikat elektrik akan dibagikan oleh panitia webinar setelah webinar ini berakhir atau di penghujung acara. Jadi kepada seluruh peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir. Baiklah, kita akan memasuki sesi bincang-bincang yang akan dipandu oleh moderator kita. Saya akan membacakan profil moderatornya. Profil moderatornya yaitu nama Andini Nurwihadiat. Tempat tanggal lahir Subang 18 Juli 1998. Pengalaman organisasi Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia Wilayah 2. Prestasinya adalah Wakil 2 Nong Kabupaten Serang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih banyak kepada MC kita yang sangat luar biasa sekali ya. Oke, sebelumnya perkenalkan narasumber yang terhormat dan teman-teman semua, saya Andini di sini sebagai moderator yang akan memimpin webinar pada hari ini. Baik, teman-teman, kita sangat luar biasa sekali hari ini kita masih bisa bertemu walaupun kita bertemu via online ya, tapi saya yakin semangatnya masih tetap menggebu-gebu nih. Oke, kalau begitu hari ini kita ada 2 pemateri di mana pemateri kita sangat luar biasa sekali. Kita langsung saja ke materi yang pertama ya. Silakan teman-teman untuk mencatat apa saja nanti yang akan dipaparkan oleh pemateri kita karena ini materinya luar biasa sekali. Mencakup kesehatan dan juga peran kita sebagai kaum milenial. Oke, langsung saja kita ke pemateri yang pertama ya. Narasumber kita yang pertama, saya akan bacakan CV dari narasumber. Baik. Nama Dr. Haryadi Wibowo SHMARS, tempat tanggal lahir Semarang, bulan Desember, alamat Depok, Jawa Barat, nomor handphone 0811972372. Pekerjaan PNS dokter, riwayat pendidikan S1 FKU Undip, S2 FKM UI, kandidat S3 UNJ, kemudian riwayat organisasi, wah, luar biasa banyak sekali ya riwayat organisasinya. Ketua IKAMARS, Humas ID, unsur Mabiran, unsur Pinsaka, SBH NAS, Sekretaris Pinsaka Kencana Mas, kemudian masih banyak lagi. Nah, prestasinya luar biasa sekali nih. Karya Panca Satya Husada, tanda penghargaan Melati, dan dokter teladan. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita yang kali ini. Oke, kalau begitu langsung saja. Yang pertama yaitu dari Bapak Dr. Haryadi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Saya sementara jangan muncul dulu Iya. wajah ya, mohon izin ya, karena saya lagi ada 2 blok webinar di kamar sebelah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kakak-kakak, adik-adik, Untirta dan Uin ya, ini berarti ya namanya panitianya ya. Iya Pak, betul. Dan juga selamat datang, selamat bertemu Kak Ripto. Mungkin hanya bisa bertatap muka lewat virtual meeting. Pagi ini kita akan mengulas tentang peran milenial di kala pandemi. Mungkin slide saya bisa dimunculkan yang tadi saya sudah sampaikan. Slide yang kedua yang penting, slide kedua. Ada tadi kata-kata yang data 2 Juni jadinya Agustus. Jadi slide ketiga yang tadi yang habis setelah judul, setelah halaman judul. Terus sebelumnya. Oh, yang ada data, terus. Ya, terus. Oh, enggak ada ya data ya. Kak Yusuf, bener ini ya Kak Yusuf ya. Halo Kak Yusuf. Kak Yusuf. Ya udah nggak apa-apa, ini aja kali. Kak Yusuf nggak berespon. Oke. Mulai dari awal aja, Mbak Andini, Kak Andini. Ya, oke. Ini aja ya, mungkin barangkali Ya. para peserta webinar pagi ini kita mensepakati atas masukan dari panitia adalah tentang new normal. Ya, terus selanjutnya. Jadi mungkin kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman semua masih ingat ya, artinya pandemi COVID-19 ini sampai detik ini, hari ini, pagi ini belum ditemukan vaksin secara efektif ya, meskipun beberapa hari yang lalu dari Erick Thohir ya, itu menyampaikan akan ada uji coba vaksinnya ya, tapi belum ada hasil, tapi sementara masih berproses. Dengan adanya belum ditemukannya vaksin ini, maka kita semua mau tidak mau, suka tidak suka, harus bersama hidup dengan COVID-19. Artinya berdamai, tapi bukan menyerah, tetapi berusaha menyesuaikan diri. Jadi harus menyesuaikan diri dengan keadaan, ya harus bertahan dalam situasi yang seperti ini ya, seperti pagi ini sudah difasilitasi oleh Untirta dan UIN, oleh Kak Fahrul ya, Fahrul dan Kak Andini dan teman-teman panitia dalam bentuk webinar. Jadi jangan harap kita dalam waktu cepat atau dekat bisa bertatap muka, karena nanti kita akan sesuai dengan informasi dari pakar kesehatan gugus tugas nasional, itu kalau masyarakatnya peduli dan disiplin, maka kita akan berakhir pandemi di akhir 2021. Whatever sampai 2021 bisa berkepanjangan manakala kita semua masyarakat tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sehingga jangan harap kita bisa bertemu muka, bertatap muka, apalagi nongkrong bareng, apalagi janjian di kafe, atau berkuliah ketemu teman atau dosen, karena kita posisi sedang pandemi. Ya, keadaan ini udah persis seperti pada waktu 1920, 1935 saat pandemi flu Spanyol mendera dari semua dunia. Ya, mungkin waktu itu kita semua belum hidup, belum lahir, jadi keadaannya sebenarnya seperti itu. Jadi kita harus harus
mewaspadai dan juga untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Panitia. Ini normal itu 5 bulan berlalu sejak COVID-19 ya, dideklar oleh Pak Presiden Kak Jokowi tanggal 24 Maret 2020 yang saat itu menghantam Indonesia. Langsung kita secara seremonial dan juga himbauan untuk diberikan arahan berdiam diri di rumah saja. Karena waktu itu kita semua sedang learning by doing. Ada apa ya ini Indonesia, ada apa ya dunia, sehingga waktu itu kita di WWH-kan ya, di work from home, work from office dan sebagainya. Nah, ini gambarannya virusnya seperti itu ya, jadi punya banyak tangkai atau tangan atau kaki, jadi persis banget seperti mainan anak kecil yang dia bisa lengket gitu ya, dilempar, lengket sana, dilempar sini, lengket sini gitu. Jadi dia punya banyak kaki. Inilah yang bahaya, karena apa? Ini kalau misalnya dia lengket kepada orang yang ketahanan tubuh imunitasnya turun, sedang turun atau kurang, maka dia akan bermanifestasi terhadap COVID-19. What is the new normal? Muka Wikipedia itu kenormalan baru. Ya, dalam bisnis dan ekonomi itu ditekankan kondisi-kondisi keuangan setelah krisis. Ini kita belum, ya, bahkan kita akan terancam resesi. Artinya kita sebenarnya bukan menjadi new normal, tetapi di Kementerian Kesehatan sudah ada istilah baru AKB, ya, adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita beradaptasi terhadap keadaan-keadaan saat ini. Karena nanti tidak akan bisa kembali seperti zaman dulu kala yang kita bisa bergandengan tangan, berangkulan, cium kanan kiri, pipi dan sebagainya. Ya. Karena mengimplementasikan bahwa suatu hal yang sebelumnya tidak lazim kini menjadi umum dilakukan. Jadi dulu kita melihat orang memakai masker, orang itu berpenyakitan. Sekarang tidak, semua orang sehat tidak sehat harus memakai masker. Dulu orang memakai sarung tangan hanya untuk dokter-dokter operasi atau orang pramusaji atau ahli gizi. Sekarang tidak, semua orang harus memakai sarung tangan, hanya belum diwajibkan, yang diwajibkan hanya masker. Dulu kita melihat orang tidak pakai facelift, ya, tameng atau tebeng untuk muka. Sekarang kita harus terbiasa. Jadi seperti itulah keadaan new normal, adaptasi kebiasaan baru, di mana masyarakat Indonesia harus mulai peduli hal itu. Ya. Perubahan pola perilaku, behavior, ya, habit, pola hidup, ini harus selalu didengungkan. Memakai masker, jaga jarak, physical distancing, ya, minimal 1 meter dan sebagainya. Bahkan mungkin generasi adik-adik atau anak-anak kita atau bayi-bayi kita nanti mungkin tidak bisa seperti kita dulu. Bertegur sapa, bersalaman, dan sebagainya. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi ini kejadiannya mirip-mirip seperti film-film entah pandemi, entah apa, Dracula, atau dan sebagainya ya. Artinya akan banyak orang-orang berdiam diri di suatu bangunan-bangunan. Karena tidak akan terjadi, mestinya tidak akan terjadi orang berkerumun, bergerombol, berkumpul. Jadi seperti yang dulu-dulu kita sudah tidak bisa lakukan lagi karena virus ini ganas sekali ya. Jadi tidak tahu bendanya, tidak bisa kelihatan bentuknya, wujudnya. Oke, terus slide berikutnya. Mengingat pentingnya prakondisi daripada belum tadi ya, oke. Kegiatan ekonomi, pendidikan maupun sektor-sektor lain harus tetap berjalan. Nah, bayangkan kalau adik-adik kakak-kakak sebagai kepala rumah tangga, tulang punggung kehidupan suatu keluarga, sementara mereka tidak kerja, ya, kalau pegawai negeri atau ASN atau pegawai pemerintah, alhamdulillah masih bisa digaji oleh pemerintah. Tetapi kalau swasta kan semuanya tergantung daripada pendapatan di perusahaan itu.
Lah mau suka nggak suka berarti kan ekonomi tetap berjalan. Kalau ekonomi berjalan berarti kita tidak bisa berdiam diri di rumah gitu ya. Tolong punten yang sebelumnya tadi panitia sebelumnya tadi slide saya jangan dipencet dulu ya. Jadi ada mall, sekolah, pabrik-pabrik yang umum ya sudah mulai dibuka ya. Beberapa waktu yang lalu kan sepi, seperti kayak bangunan-bangunan tidak berpenghuni gitu ya. Sekarang udah mulai sedikit demi sedikit dibuka. Tapi hati-hati, virus corona masih ada di mana-mana. Sehingga kita tidak bisa melakukan seperti kegiatan zaman dulu. Jadi kita harus peduli, harus aware, harus waspada. Karena para ahli memprediksi virus coronavirus ini paling cepat pertengahan tahun 2021. Bahkan ini penemuan yang terakhir ya, itu akhir 2021. Kalau masyarakatnya kita peduli dan disiplin. Oke, terus slide berikutnya. Sebenarnya ada slide new normal sebelumnya ya ini ya, yang di atasnya ya. Atau sudah, karena ada yang kepotong. Oke, tidak apa-apa. Mana yang belum, yang sudah dan ditampilkan ya. Di atasnya new normal tadi ada kata new normal seperti ada yang kelewat deh. Ya ini, oke. Jadi mengingat prakondisi yang ketat ya, sosialisasi kepada masyarakat secara masif ya, saya yakin adik-adik sudah paham dan lebih pintar, mungkin lebih aware adik-adik karena berada di bangku sekolah universitas. Adik-adik mungkin masih ingat dan mungkin menyadari untuk adik-adik yang pramuka khususnya pasti sudah sering menyampaikan kepada masyarakat protokol-protokol kesehatan. Tapi why not kepada yang masyarakat kita yang di pedalaman, yang di hutan, pucuk gunung. Ada nggak, sampai nggak informasi ini? Makanya Presiden meminta kepada setiap kepala daerah memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan. Ya, dengan cara tadi PSBB diperlonggar, PSBB diperketat, masuk ke daerah harus rapid test. Itu adalah salah satu daya upaya pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Mengingat soal penentuan prioritas pembukaan tempat ibadah bertahap juga, maka tempat ibadah juga harus menyiapkan diri. Ya, Just Info di luar negeri itu mereka tidak mengenal dan tidak suka nongkrong di mall. Ya, kalau kakak berada di luar negeri, mereka senangnya hanya di suatu kafe atau nongkrong di rumahnya salah satu kenalan, ya. Atau malah mereka ramenya banyak di tempat ibadah, baik itu di masjid maupun di gereja. Ternyata di luar negeri, penyebaran yang paling cepat COVID-19 ini ternyata di tempat-tempat ibadah, di masjid maupun di gereja. Makanya pemerintah Saudi melockdown, menutup tentang ibadah haji dan umroh di Mekah maupun Madinah. Ya, saya yakin di Bethlehem dan Israel dan sebagainya pasti juga akan menutup ibadah gerejanya. Karena apa? Pada saat berkumpul di dalam suatu ruangan yang ber-AC, tidak ada sirkulasi pintu dan jendela, itu akan muter-muter di situ. Jadi harus hati-hati. Pihak sekolah kalau mau membuka harus banyak pertimbangan. Inilah yang memang beberapa malam ini kakak berpikir, kenapa ya rumah orang zaman dulu itu selalu tinggi-tinggi? Kenapa ya bangunannya besar-besar? Tidak ada AC. Memang kebetulan waktu itu belum ketemu ya AC, air condition itu. Tetapi jendelanya besar, pintunya besar, luas-luas. Karena apa? Karena dulu mengantisipasi flu Spanyol mirip dengan mengantisipasi COVID-19 pandemi ini. Jadi bersyukurlah pada teman-teman kakak-kakak atau masyarakat yang tidak punya air condition. Karena sekarang itu menjadikan permasalahan tersendiri. Kalau dia punya air condition tetapi tidak ada jendela pintu yang luas, itu akan mengerikan.
Karena muter-muter, tidak usah dengan COVID-19, dengan asma bronchiale, dengan TBC, ya tuberkulosis, atau penyakit-penyakit paru lainnya, apabila di dalam suatu ruangan yang ber-AC tidak ada sirkulasi yang bagus, tidak ada kesempatan oksigen karbon dioksida keluar masuk, ya akan terjebak di situ. Ya, jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Nah, ini kembali ke ibadah ya. Kakak pun juga sudah instruksi tadi pagi kepada para musola, masjid, semua karpet, mukena, sajadah, sarung dan semuanya. Bahkan kalau perlu Al-Qur'an disimpan di dalam suatu lemari ya. Artinya tidak dibuka begitu saja di ruang terbuka, karena ruang tertutup artinya di dalam musola ruang tertutup tapi tidak ada sirkulasi, artinya ditaruh di atas lemari. Jadi harus dimasukkan ke dalam lemari. Karena apa? Tempat perindukan COVID-19 ini bisa nempel di mana-mana karena tadi punya 1000 bahkan jutaan ribu kaki-kaki yang dia siap nempel. Makanya beberapa waktu lalu disampaikan penelitian ini adalah penelitian learning by doing. Sampai sekarang belum jelas binatang seperti apa, bentuknya kayak apa, gejalanya juga sekarang semakin tidak jelas, ya. Belum tentu kerongkongan tercekat, demam dan sebagainya. Jadi harus diwaspadai. Ya, sehingga kalau protokol kesehatan itu selalu bertanya, ada badan yang enggak enak, ya, ada sickness, illness dan sebagainya. Itu harus ditanyakan. Kalau mau kuliah harus ada pihak dosennya nanya gitu. Jadi tapi jangan jadi kesempatan ini menjadi orang membolos, tetapi jadi suatu tapisan ya untuk orang itu tidak tertular atau menularkan. Karena kalau kita sebagai inang, kita tidak tahu kondisi kita fit, nempel di kita ketemu anak istri atau lansia atau nenek eyang, kakek, tiba-tiba loncat ke dalam tubuhnya nenek kakek. Ya, beberapa waktu yang lalu disampaikan orang itu sebenarnya tidak punya komorbid. Tapi begitu dia komorbid adalah penyakit penyerta. Begitu si virus COVID-19 ini nempel di orang itu, tiba-tiba dia serangan stroke mendadak. Tiba-tiba hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Tiba-tiba dia sesak nafas, padahal tidak ada. Itu akan banyak kejadian seperti itu, seperti dengan film dan beberapa kejadian yang sudah terjadi ya. Jadi artinya tidak bisa dimungkirin dan dibuat ayem-ayem atau adem, tidak bisa. Jadi kita harus serius terhadap hal ini. Jadi karpet pun akan menjadi suatu perindukan terhadap COVID-19 ini. Makanya ini Bapak Presiden, Kak Jokowi selalu melakukan evaluasi, tidak hanya bulanan mingguan tetapi harian beliau. Jadi mau melihat beberapa protokol kesehatan yang bisa menunjang di suatu daerah. Oke, slide berikutnya. Mungkin slide sebelumnya ada kali ya, kelewat ya. Sebelumnya lagi ada lagi. Atasnya lagi. Atas lagi. Oh udah, sudah. Ya, berarti lanjut aja. Lanjut yang tadi new normal yang kedua ya. Terus. Nah, ini new normal yang kedua. Terus bawah lagi. Terus. Nah ini menurut teman sejawat saya, stop ya. Udah stop ya. Menurut Dr. Andika Pawitri ya, ini pakar kesehatan juga. Ada beberapa hal yang harus kita jalankan untuk sebenarnya bukan new normal ya, kita sepakati yang terbaru dari Kementerian Kesehatan adalah AKB, adaptasi kebiasaan baru, yaitu tetap melakukan physical distancing di tempat-tempat ramai. Ya. Ini manakala sangat-sangat mendesak untuk kumpul ketemu. Ya, seperti pagi ini, jam 8 tadi ada tabur bunga, ziarah ke beberapa taman makam pahlawan-pahlawan kepramukaan karena menjelang pramuka. Ya, nanti di Kalibata juga pasti akan ada tabur bunga ziarah nasional untuk makam pahlawan-pahlawan bangsa kita. Itu pun juga harus hati-hati. Meskipun di area terbuka, physical distancing tetap harus dilakukan. Jadi jangan foto bersama tanpa masker, bergelandutan, bergeliutan, berangkulan. Itu sangat-sangat tidak etis. Ya, tetap harus ada pemisahnya minimal 1 meter, physical distancing. Kedua, selalu sering-sering cuci tangan, baik itu menyentuh maupun tidak menyentuh. Memang kita harus seperti orang paranoid.
Kita seperti orang gila memang. Sesering mungkin. Kakak aja dalam pagi ini sudah hitung mungkin bisa 20-30 kali cuci tangan. Karena apa? Kita tidak tahu sekali lagi kita sebagai inang atau tidak. Jadi hati-hati ya. Jangan dianggap ini suatu hal yang sepele tapi akan menjadikan kedua pilihan ya. Jadi sering cuci tangan. Yang ketiga memakai masker. Ya, jadi setiap saat harus memakai masker. Baik itu olahraga, ada beberapa pasien saya, dok, boleh nggak saya bersepeda di Senayan? Boleh. Tetapi pakai masker loh ya, saya nggak bisa bernafas. Ya terserah. Gitu pilihannya. Di foto pun juga harus memakai masker. Orang pengantin virtual meeting sekarang juga harus memakai masker. Ya banyak pengantin-pengantin ini hari ini kakak dapat undangan beberapa pengantin, mereka physical distancing ya, hanya beberapa orang, penghulu keluarganya, tidak ada tamu ya. Tapi tetap memakai masker karena kita tidak tahu sekali lagi kapan what time is said, terus kejadiannya bagaimana kita nggak tahu. Karena ini kita belum jelas ya. Berikutnya adalah wajib membawa hand sanitizer. Jadi kalau dulu kita sekolah, kuliah, membawa pulpen, tas, dan sebagainya, kita harus kompletin ada hand sanitizer. Karena kita tidak tahu, apalagi yang teman-teman adik-adik kakak-kakak yang suka naik kendaraan umum, ya itu juga harus sering menjalankan kebiasaan baru ini. Ya, memang harus dilihat juga, makanya pihak Transjakarta kalau ada yang di Jakarta sudah membatasi satu bis itu busway maksimal 20 orang. Jadi mereka sudah punya batasan. Kereta yang kakak belum lihat mereka physical distancing karena memang sudah dibatasi oleh PT KAI, tapi memang kebutuhan daripada penumpang yang buru-buru takut terlambat, segera kuliah tesis dan sebagainya. Tapi hati-hati karena itu mengancam nyawa setiap orang. Slide berikutnya. Membatasi aktiviti di luar rumah. Ya, kalau bisa batasinlah. Kita semua take away, makanan pesan lewat. Makanya memang ini pandemi ini era-era digitalisasi. IT, adik-adik yang milenial pasti lebih jago daripada saya. Ya, putra-putri saya juga pintar-pintar mereka. Karena kekuatan IT lah yang bisa mengendalikan ini semua. Karena kita tidak bisa seperti dulu ke pasar, menawar dan sebagainya. Ya sudah, kita ke yang pedagang keliling ya dalam jarak jauh dan mencantelkan di pagar kita tinggal ambil ya. Tidak langsung terus berkerumun di suatu pasar lah, ini yang hati-hati ya. Ada beberapa waktu yang lalu anggota DPR RI ya, pada seorang perawat loh. Beliau punya rumah sakit, punya akper di Pati. Beliau membagikan masker di pasar karena beliau memang kebetulan punya asma dan jantung. 3 hari kemudian panas, dalam waktu 5 hari terus meninggal. Tidak hanya itu, for example yang lainnya juga banyak ya. Jadi artinya hati-hati. Membeli kebutuhan juga ini tidak perlu bolak-balik ya. Jadi kalau bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali. Jadi nggak harus untuk belanja setiap saat karena kita takut terpapar, terpajan, ketemu orang ya. Belanja online ya. Menghindari keramaian ketika berpergian, terutama bagi lansia. Kalau lansia bepergian harus cermat ya, ini harus dihitung-hitung. Bahkan sekarang pengguna daripada rumah sakit pun juga sudah turun. Ya, sebaiknya tetap ke klinik, ke dokter praktek pribadi, kalau bisa online. Ya, seperti kakak juga menjalankan telekonsultasi. Jadi membatasi kalau pasien yang tidak benar-benar perlu penanganan, kita cukup telekonsultasi dengan resep jarak jauh, kerjasama dengan suatu apotek. Itu yang harus menjadi perhatian. Dan masyarakat harus mulai mau menerima, jangan, oh dokternya nggak mau ketemu saya, oh dokternya malah praktek, tidak begitu. Itu demi untuk keselamatan si pasien sendiri. Karena dokter itu tertempel berbagai macam virus, takutnya nempel di pasien. Pasiennya kuat, dia pulang. Ketemu orang, entah nenek kakek, pembantu, sopir, dan sebagainya. Sudah ada beberapa pasien kakak yang karena dia bandel, ya tetap ke rumah sakit karena kakak nggak mau menemuin, hanya gara-gara patah tulang, 5 hari dirawat di rumah sakit patah tulang loh ya,
tiba-tiba COVID-19 positif dan dia meninggal. Akhirnya di lockdown serumah, pembantu, sopir, cucu, anak, dan sebagainya. Ternyata dari cucunya yang mengantar kue, kemudian cucunya kerja di suatu kedutaan dan ketemu orang bule. Sepele kan? Tapi ternyata menjadi dua pele. Akhirnya ponakannya itu jadi menyesal. Hanya niatnya mengunjungi si nenek, memberikan si kue tadi. Ya, jadi harus hati-hati. Sekali lagi hati-hati dan hati-hati. Ya, slide berikutnya. Ayo slide berikutnya. Terus. Bapak, mohon maaf waktunya 5 menit lagi. Ya, siap. Terus ayo. Tadi kayak kembali ke awal ya. Ya, tadi ada ini deh. Sebelumnya deh, ada tentang kasir. Ada foto-foto kan, gambar-gambar. Ya, ini aja. Jadi adik-adik kakak-kakak nanti akan harus terbiasa dengan suatu restoran. Kalau di luar negeri udah mulai ya, di Indonesia ada beberapa. Itu seperti ini terpaksa. Padahal ini suami istri, kakak beradik, kakek nenek, anak atau mungkin majikan dengan pelayannya, atau anak buah dengan kepalanya, atau pimpinan dengan pimpinan. Itu harus dibatasi oleh seperti ini. Memang kita harus somsom, ya harus sombong, harus jaim, karena demi untuk tadi memutus mata rantai dari COVID-19. Terus slide berikutnya, gambar berikutnya. Ayo. Ya, ngantri pun juga begini. Ya, ada beberapa restoran yang kakak temui sekarang udah pakai cross. Tapi ini jarang. Kebanyakan orang-orang udah mulai take away, sudah sadar diri. Yang agak bandel adalah sopir-sopir ojek online. Kasihan karena ketidaktahuannya, tidak diingatkan oleh pihak penjual jasa, sehingga dia ngantrinya tetap berkerumun gitu ya, nggak seperti ini. Jadi harus minimal 1 meter. Paling bagus 2 meter kalau WHO bilang. Tetapi masih toleran 1 meter. Karena apa? Dengan pertimbangan kalau bersin atau batuk, penyebaran itu bisa sampai 5 meter. Tetapi untuk antisipasinya bisa 2 meter. Dengan antisipasi analogi berpikir, itulah makanya harus dikasih jarak. Ya. Slide berikutnya, foto berikutnya. Ya, ini teman bisnis lo ya, tapi harus sombong dengan tabir seperti ini. Sudah pakai masker, didobelin lagi dengan seperti ini ya. Tempat praktek doktermu sudah mulai sekarang dipakai tabir-tabir seperti ini. Baik itu plastik maupun kaca mika. Ya, oke. Slide berikutnya. Para penjual jasa pun juga harus seperti ini. Ya, satpam-satpam bank juga seperti ini. Bahkan nanti isu global daripada WHO, bank-bank nanti tidak boleh ada teller-teller, tidak boleh ada customer service, tidak boleh ada marketing. Semuanya by online, semuanya by IT, digitalisasi. Ya, jadi artinya ini menghindari terpajan ketemu pelanggan, customer, dia harus memakai ini. Memang nggak nyaman, tetapi ini adaptasi kebiasaan baru yang semua akan merasakan sedunia, tidak hanya Indonesia, harus berubah. Ya, harus berubah. Slide berikutnya. Slide berikutnya ya. Nah, itu ya. Jadi new normal untuk protokol orang bekerja pun memakai laptop dia harus berjarak. Ya, berdepan-depan. Jadi sudah tidak bisa berjejer-jejer kalau di kantor-kantor. Bahkan nanti kalau di sekolah berarti satu bangku ya satu anak. Dan antara bangku satu dengan bangku lainnya harus berjarak. Makanya kakak selalu rewel pada sekolah-sekolah ya, apalagi putra-putri kakak masih ada yang di bangku sekolah, kakak selalu ngomong kepada kepala sekolahnya, tidak bisa sekolah dibuka kalau belum siap. Sama saja itu memberikan peluang penyebaran COVID-19. Ya, oke. Slide berikutnya. Ya itu yang pekerja tadi saya sampaikan ya. Jadi harus ada, kalau termogan ada beberapa perkembangan karena learning by doing tidak efektif. Ya tidak masalah. Ya, tapi yang penting adalah kepedulian dirinya terhadap
lingkungan sekitar. Jadi kalau badannya tidak enak ya nggak usah kuliah, badannya nggak enak nggak usah kerja karena kita tidak tahu kapan terjadi penularan itu. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini sekarang sudah harus. Kalau adik-adik kakak-kakak memakai ojek, memakai helm, dulu sering bisa bergantian. Itu pun suka terjadi ketombe kan. Sekarang tidak bisa ditawar. Helm harus pribadi. Tidak boleh bergantian. Ya, ojek online juga harus, dia sudah mulai sadar diri, disiplin, mesti nanya, Mbak, Mas, pakai helm sendiri. Kalau enggak, dia nolak. Ya. Terus slide berikutnya. Ya, ini. Jadi ini kit untuk peralatan mandiri. Jadi dalam satu tas kakak-kakak ada peralatan makan pribadi, peralatan mandi pribadi, tidak boleh saling sharing terhadap peralatan pribadi tadi. Jadi udah nggak bisa sendok bergantian, itu tidak bisa. Ya. Personal hygiene ya harus ada hand sanitizer, tisu basah, tisu kering ya. Bahkan ada masker cadangan. Dan masker cadangan itu harus ada tempatnya. Ya, jangan pakai plastik karena nanti limbah plastik. Ya, tadi memakai adalah kantong kertas atau dari yang apa ya, dari kertas yang bisa mudah terurai. Jadi masker yang akan dibuang jangan taruh di sembarangan, dirobek, dihancurkan, ditaruh di dalam suatu tempat. Baru masuk ke tempat sampah. Karena kita tidak tahu, takutnya nempel di masker kita. Peralatan ibadah juga tidak boleh saling sharing. Mukena tidak boleh saling sharing. Mukena sendiri-sendiri. Ya, sajadah sendiri-sendiri. Botol minum juga. Ya, slide berikutnya. Iya Bapak, mohon maaf waktunya sudah habis Pak. Oke, jadi jangan lupa terakhir siapkan starter kitnya. Oke, itu saja mungkin barangkali. Ada lagi yang terakhir, sorry. One detik. Esensialnya seperti ini ya, tas punggungnya ya, ada macam-macam. Nanti tolong panitia bagikan kepada peserta ya. Oke, terus berikutnya slide itu ada panduan ibadah ya. Oke, terus. Nah, oke, slide berikutnya. Ya, terima kasih. Saya aturkan pada para peserta yang jumlahnya 70-an ya ini ya. Hebat ya. Dan panitia yang mengundang saya nanti sebelum saya memimpin rapat di sebelah, izinkan kalau ada pertanyaan sebelum ke Kak Ripto ya. Itu mungkin barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah tepat saya sampaikan ke Kak Adini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haryadi. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya ke sesi pertanyaan. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Oke, boleh bertanya lewat voice note nggak? Boleh. Tapi saya coba untuk yang pertama dulu ya. Dari Arya Pradana nih, Bapak. Izin bertanya, apakah tubuh kita secara otomatis memiliki sistem imun setelah lewat dari 14 hari? Ya, mungkin langsung dijawab saja kali ya, Pak. Ya, Oke. silakan, Ya. Bapak. Ya, jadi kalau tubuh kita secara otomatis memiliki sistem imun setelah lewat dari 14 hari, imun ini sebenarnya bisa seumur hidup. Tetapi dalam rangka suatu penyakit penyebaran yang melewati masa inkubasi itu 14 hari. Ya, jadi 14 hari adalah waktu untuk dia berkembang biak. Jadi kalau lewat 14 hari, si imun itu akan diam sendiri. Nanti begitu berikutnya dia beranak, anaknya berkembang lagi. Itu jadinya ya. Jadi kalau kita memiliki imun ya harus terus-menerus. Makanya makan sayur, buah yang terus-menerus. Itu yang harus ya. Terus saya ingin bertanya Bapak, bagaimanakah sikap kita terhadap public figure yang mencontohkan tidak baik? Bagus nih, pinter Kak Nur Hasib ya. Banyak terjadi para pejabat dan sebagainya atau public figure, artis dan sebagainya, dia mungkin lupa. Saya yakin lupa ya, kita nggak boleh suuzon. Lalai untuk maskernya dilorotkan ya di bawah dagu. Hati-hati, di bawah dagu itu adalah pusat infeksi tertimbun. Jadi harus hati-hati. Itu juga kita harus berani menyampaikan dengan bahasa yang baik.
Ya, kakak kemarin juga di suatu institusi lembaga negara, kakak bicara lantang. Kakak mungkin bisa dibunuh orang, ditembak. Karena di lembaga negara loh, lembaga yang mengatur negara ini. Tapi kakak dengan berdiri, sopan, minta maaf, mohon izin pimpinan, hanya mengingatkan, demi untuk memutus ini, sebaiknya bapak-bapak pimpinan yang terhormat, yang mulia, kiranya maskernya dipakai saat berbicara. Jangan dilorotkan. Kedua, mohon pengaturan duduk para pimpinan supaya memberi contoh pada masyarakat. Kakak seperti itu. Kakak berani. Akhirnya ditepuk tangan nih seluruh yang audiens yang hadir. Waktu itu ada 70 orang, ruangannya gede banget, ya besar banget. Ber-AC dan pintunya dibuka karena kakak pada waktu mau diundang dan menghadiri itu, kakak menyampaikan tools-toolsnya bahwa kakak mau berhadir, mau datang tapi harus ini dan ini itu dengan rewelnya kakak. Alhamdulillah mereka menghormati karena memang di situ yang hadir kebetulan ada 3 dokter. Tapi mungkin karena yang lainnya sungkan ya, kalau kakak kan orangnya seperti karena itu penting sekali. Kakak nggak mau tiba-tiba kakak kuat terus ada yang menempel di diri kakak gitu. Jadi kakak nyampaikan bahwa saya hadir karena untuk mencari keselamatan, keamanan. Jangan sampai kita hadir ternyata membawa petaka bagi orang lain. Itu yang saya sampaikan ya. Oke. Mungkin nggak ada lagi yang bertanya? Iya. Ada nih Pak, satu lagi ada yang bertanya dari Denoman. Katanya izin bertanya lewat voice note. Ya silakan Boleh, ya, dinyalakan mikrofonnya. boleh. Oke, makasih Kak Dini. Izin bertanya Pak, nama saya Fahmi Umar. Saya jurusan Sejarah dan Peradaban Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertanyaan saya simpel sebenarnya, tapi rada mengerucut. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, di new normal ini kan kita bisa ngelihat ada beberapa keleluasaan ya. Kayak masyarakat udah bisa beraktivitas ke kemana-mana lah. Orang juga udah bisa keluar asalkan memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tapi di satu sisi yang saya lihat case COVID itu makin bertambah terus-menerus, tapi juga di satu sisi yang jumlah yang sembuh itu juga bertambah nggak seperti sebelum-sebelumnya. Tapi nah pertanyaan yang pertama, sebenarnya tuh apa sih namanya di sektor kesehatan ini major challenge-nya tuh apa Pak? Kayak apa tantangan yang lebih seriusnya tuh apakah mungkin lebih ke apa sih namanya edukasi tentang COVID ini kah atau persediaan kah atau apa? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah di new normal ini kita bisa lebih berekspektasi dari sektor penerbangan? Misalnya kayak dari sebelum new normal kan yang kita tahu kan sektor penerbangan banyak yang ditutup. Tapi di new normal ini kan kayak penerbangan lokal dibuka. Apakah kita di new normal ini bisa berekspektasi lebih banyak di sektor penerbangan kah atau less? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak. Ini dengan siapa tadi yang bertanya? Fahmi, Pak. Oh, bagus ya, Fahmi, hebat nih. Pertanyaannya sangat-sangat. Anda seperti kedokteran, bukan ya? Bukan fakultas kedokteran ya? Seperti Bukan Pak, sejarah, Pak. hebat. Seperti fakultas kedokteran, mahasiswa saya. Jadi yang pertama adalah tentang kenapa merebak, bertambah, semakin meningkat. Iya, karena masyarakat kita tidak disiplin. Kita lelah. Sudah 4-5 bulan seperti ini, kita lelah batin untuk tenaga kesehatan, lelah batin untuk menerangkan, mengingatkan terus meskipun kita tidak akan bosan, tetapi masyarakat sudah lelah dengan keadaan kondisi. Ya, seperti di Amerika dan sebagainya, mereka tetap tidak mempedulikan seperti di Italia. Ya. Akhirnya terus. Dan paling tinggi peak-nya, nggak tahu hari ini saya belum update ya. Kemarin Sabtu kan,
semua Wisma Atlet itu kan ada, saya lupa ya, 8 atau 7 building itu. Asisten saya Kak Yusuf pernah dinas saya. Itu penuh full. Itu cuma diisolasi loh. Artinya dia pasien yang OTP, ODP, PDP dan sebagainya yang dulu namanya itu sekarang berubah ya. Itu sudah full penuh. Ya, beberapa rumah sakit meskipun ada medsos yang mengatakan semua full, enggak sih, ada juga yang belum full. Akhirnya sudah mulai membajirin. Karena masyarakat sudah tidak peduli. Gitu. Kakak setiap hari masih kerja kan? Karena demi untuk bangsa dan negara, artinya mengendalikan rumah sakit. Itu di pasar masih banyak. Ya, nggak usah jauh-jauh Kebayoran Lama. Itu orang sudah muntel, peruntelan di situ. Naik kereta udah seperti. Apa tidak mungkin hal itu bisa terjadi penularan? Ya semakin banyak lah. Karena tidak taat gitu. Sekarang di Singapura, kalau dengar atau mungkin dari teman atau dari medsos, mulai 2 atau seminggu yang lalu ya, sudah dipakaikan gelang loh. Tapi kan jumlah penduduknya sedikit Singapura. Jadi semua masyarakat penduduk Singapura dikasih gelang. Manakala dia bandel keluar rumah, dia bunyi. Tapi memang setiap rumah tangga dikasih kebutuhan sembako, kebutuhan dia pribadi oleh pemerintah. Tapi kan pemerintah kita kan kasihan, kewalahan dengan masyarakat yang banyak luas seperti ini. Ya. Ada beberapa negara yang dia seperti Vietnam, Thailand, kecil angka kematian tenaga medis maupun orang yang kena COVID-19 positif. Ya. Kecil. Karena mereka masyarakatnya sangat peduli sekali. Jadi mereka benar-benar bergiliran dalam suatu, kalau kita RT RW ya, kalau di sana namanya apa ya, puhung apa-apa gitu bahasa mereka, lupa saya. Itu mereka bergiliran. Misalnya hari ini saya ya belanja untuk mewakili semua rumah. Saya letakin di depan rumah, diambil. Besok penduduk X, besoknya lagi penduduk A gitu. Dalam satu wilayah, jadi mereka tidak semua diumbar keluar semua. Jadi kita kan susah. Disuruh lockdown aja orang pada keluar, masuk ya. Pernah kakak sampaikan, pernah berdiri lantang, kakak menyampaikan ada orang berkerumun, Gojek dan sebagainya menunggu penumpang. Mas, jangan berkerumun. Penularan. Terus Bapak bisa menanggung anak istri saya makan. Saya langsung keluar, saya pergi. Sebegitunya masyarakat kita yang sangat terdesak ekonomi tanpa memperhitungkan keselamatan diri dan keluarganya. Jadi agak susah. Ya memang pasti akan merebak dan naik. Ya, yang kedua tentang penerbangan. Penerbangan ini memang karena di dalam suatu, meskipun sebentar ya, paling sebentar kan 45 menit penerbangan Jakarta-Jogja, Jakarta Solo ya. Memang menurut pakar, maksimal terpajan di dalam satu ruangan tertutup, maksimal 30 menit. Karena lebih 30 menit si virus itu akan hinggap dan menular dan loncat-loncat gitu loh. Itu masih kajian-kajiannya masih secara kasat mata ya, masih belum begitu ini ya, hanya empiris gitu. Nah, sekarang dengan penerbangan yang lebih 30 menit, berarti kan dia harus di rapid test. Karena apa? Itu gold standard untuk saat ini. Memang belum ada gold standard yang pasti, karena ini learning by doing. Belum tahu barometernya seperti apa, indikatornya seperti apa. Jadi masih belajar dari suatu permasalahan. Sementara pakai rapid test. Bahkan ini berkembang lagi, rapid test sudah tidak bisa dipercaya dengan PCR. Tapi why not? Rapid test 150 sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. PCR minimal 1,5 juta. Ya orang akhirnya memilih rapid test. Tetapi kalau seperti kemarin saya sampaikan pada masyarakat yang memang tidak mampu atau tidak di-cover oleh kantor instansinya, ya sudah pastikan diri dengan protokol kesehatannya. Oh, saya nggak enak badan nih, ya saya izin. Oh, saya nggak enak badan nih, ya sudah saya nggak usah kuliah. Tapi itu jangan menjadikan alibi orang jadi bolos kuliah, bolos kerja. Karena kita tidak tahu. Ya di termogan 36 dok, tapi begitu ini kok saya demam. Nah, memang tidak menjadi suatu patokan khusus, tapi saat ini yang sementara dapat dipercaya dengan termogan, dengan rapid test, dengan PCR gitu. Jadi memang itu yang harus disikapi oleh para penumpang, calon penumpang yang ditanggapi oleh penerbangan dengan seperti itu. Karena secara internasional penerbangan itu kan masuk di bawahnya internasional, tidak bisa dia sendirian. Ya itu yang harus dia mengikuti protokol internasional, jadi harus rapid test,
harus pemeriksaan khusus, ya kalau enggak nanti di cancel dia terbangnya dan sebagainya. Itu ya mungkin yang siapa tadi lupa, Fahmi sampaikan ya. Berikutnya Kak Husni Mubarok ya. Itu dari Universitas Sultan Ageng Tirta. Data harian yang diberikan oleh pemerintah adalah data real, tetapi fenomena gunung es. Ada juga rumah sakit yang belum sempat atau dia memang ke lockdown tenaga kesehatannya atau tenaga non kesehatannya menyelaporkan. Ya, karena ini sangat-sangat capek. Kalau adik-adik sebagai dokter benar-benar capeknya luar biasa. Jadi makanya ada beberapa universitas, relawan-relawan dokter ada yang menolak sekarang kan, karena mereka takut. Jadi kalau dia dengar di medsos itu ya betul, karena memang masyarakat sudah tidak bisa ditampung, sementara kita sudah mulai semakin sedikit tenaga kesehatan yang banyak yang meninggal, dan penyakitnya resikonya nempel di kita tidak ada tambahan uang jaminan hidup. Itu yang makanya mohon maaf kalau misalnya datanya tidak bisa sesuai kondisi karena memang terus dia berjalan. Ya, mungkin dia pulang malam capek, kan seharian dia pakai APD. Nggak sempat ngobrol sama suami istri, paginya sudah berangkat lagi. Jadi mungkin datanya belum sempat terupdate, tetapi real betul. Ya. Ada orang yang disuruh tanda tangan bahwa meninggal karena COVID. Ya, ini saya tidak bisa berkomen, karena saya belum tahu kondisi keadaan yang sebenarnya. Ya. Itu mungkin ya dari Kak Andini sudah sampaikan ke saya, dibatasi 3 penanya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, monggo WA saya saja di 0811 9723 782. 0811 972 3782. Ya. Kak Yusuf ya dia. Ya, Kak Ari izin menambahkan Kak terkait yang tadi kondisi di Wisma Atlet. Jadi pada saat ini secara kumulatif pasien di Wisma Atlet itu sudah nyampe angka 7-8 ribu. Cuman yang sekarang yang masih dirawat itu sekitar 1.500 ke atas. Jadi masih banyak sekali dan peningkatan terus signifikan di daerah Jakarta Kak terutama. Sekian Kak. Terima kasih Kak Yusuf, ini kebetulan asisten pribadi saya, jadi beliau yang suka saya minta untuk terjun kemana-mana karena waktu saya sangat terbatas. Ya seperti itu keadaannya. Jadi memang kalau kakak adik-adik, teman-teman tidak percaya silakan datang aja ke Wisma Atlet. Cuman ada zona merah, zona hijau, zona kuning. Mungkin kakak-kakak hanya bisa sampai di zona hijau saja. Yang kuning sama merah tidak boleh ya. Karena itu adalah ranahnya medis, karena ngeri itu. Ya. Itu mungkin yang sampaikan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan kepada saya silakan japri ke WA saya 0811 9723 782. Ya, nanti Kak Yusuf akan membantu. Itu saja mungkin. Terima kasih Kak Andini, Kak Farul. Nanti sampai ketemu kembali. Jangan kapok mengundang saya. Saya siap untuk membantu dan menyadarkan masyarakat melalui adik-adik yang mahasiswa yang notabene pasti mempunyai kelebihan dalam menyerap suatu ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haryadi atas pemaparannya tadi, sangat luar biasa sekali ya. Benar-benar sesuai sekali dengan apa yang saat ini sedang kita alami, yaitu tentang pandemi corona dan new normal pastinya. Kadang memang iya nih Pak, kita nih kadang, saya sendiri pun kadang suka merasa, aduh pakai masker panas banget gitu. Tapi setelah dipapari tadi, sangat-sangat penting ya kita pakai masker, menjaga sekitar juga, karena siapa tahu kita yang membawa virus gitu. Oke, kita langsung saja ke materi yang kedua dengan narasumber kita yang luar biasa juga. Saya akan membacakan CV dari narasumber kita ya. Nama Tripto Muktiwibowo, Eskom Eng. Tempat tanggal lahir Tulungagung, Indonesia, 10 Agustus 1989. Nomor handphone 085 815 250 265. Email rip.wibowo@gmail.com. Nah, ini luar biasa sekali pendidikan dan pengalamannya sangat luar biasa ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking luas banyak sekali nih. Saat ini Bapak Ripto sedang
mengenyam pendidikan di Harbin University of Techno, Chinese Language Training, and PhD student Computer Science. Kemudian PhD student at King Abdul Aziz University, Information System Department, Faculty of Computing and IT. Luar biasa sekali ya. Kalau begitu kita langsung saja kepada Bapak Ripto, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik mahasiswa di sini. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibantu dengan ketik angka 1 jika adik-adik atau teman-teman di sini bisa mendengar suara saya dengan jelas. Ya, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri dan juga menyampaikan untuk materi hari ini. Perkenalkan, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Andini. Saya Ripto Muktiwibowo. Saya sama seperti kalian, manggilnya teman-teman karena saya saat ini juga sedang menempuh PhD atau program doktoral untuk S3 di bidang computer science juga. Kita sama-sama mahasiswa. Sebelumnya saya ingin appreciate atau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari UIN dan juga Untirta yang memfasilitasi adanya kegiatan hari ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Haryadi Wibowo terkait pandemi dan juga bagaimana kita menanggulangi adanya COVID-19. Tadi juga sudah dijelaskan cukup lebar ya. Baik, terima kasih. Langsung saja izinkan saya untuk menyampaikan presentasi di hari ini. Boleh next slide-nya, Mbak? Ya, next slide. Iya, stop dulu di sini. Atas lagi, Mbak. Hop, di sini. Ya, ini adalah tantangan dunia kerja dan juga beasiswa. Jadi ketika kita ingin mendapatkan beasiswa ataupun bisa berkarir di dunia kerja di perusahaan multinasional atau perusahaan yang cukup besar, kalian dituntut untuk memiliki beberapa skill. Di antaranya ada hard skill, soft skill. Pasti kalian juga sudah cukup tahu ya. Nanti saya tidak perlu banyak panjang lebar untuk menjelaskan, tapi saya akan menjelaskan yang dibutuhkan di 2020. Jadi apa saja sih skill hard skill dan soft skill yang dibutuhkan pada tahun 2020 ini di era COVID-19. Selain nantinya yang dibutuhkan adalah individu aktif, lincah, kepo dan open-minded, serta melek teknologi dan menerima perubahan. Kenapa dituntut seperti ini menerima perubahan? Karena saat ini kita sedang mengalami pandemi. Pandemi ini tuh juga tidak disangka-sangka ya, kita sekarang menjalani setiap aktivitas dari rumah, work from home atau stay at home. Jadi setiap aktivitas dimungkinkan tidak bertatap muka atau melakukan kontak fisik secara langsung. Jadi dituntut untuk perubahan secara cepat ya. Boleh next, Mbak. Ya, ini ada beberapa skill yang nantinya bagi bocoran teman-teman, misalnya nanti mau berkarir di bidang apa. Jadi milenial barangkali mau pengen tahu beberapa profesi yang bisa jadikan sebagai alternatif atau solusi. Jadi saat ini misalnya ya dari milenial atau dari teman-teman saat ini bidangnya adalah di bidang biologi, kimia, fisika. Jangan malu dan jangan takut untuk belajar ilmu komputer atau teknologi informasi. Contohnya belajar programming ataupun belajar misalnya dari multimedia, video editing juga. Karena apa? Karena ilmu-ilmu baru nantinya ini adalah akan membantu teman-teman nantinya untuk menghadapi bagaimana bukan hanya di dunia kerja ya, untuk menghadapi teman-teman
di masa depannya nanti. Bisa ketika kita mulai menjajal atau internship atau mencoba melakukan istilahnya magang, itu juga sangat dimungkinkan. Apalagi ketika sekarang apa-apa semuanya online ya, teman-teman. Misalnya magang pun harus online, kuliah online, wisuda daring, dan apa-apa semuanya daring. Jadi memang harus dituntut misalnya ilmu-ilmu video editing, bagaimana programming, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi jangan takut ya untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Sama seperti yang ini, ada beberapa bidang yang dibutuhkan seperti hacking, manufacturing, terus kemudian ada healthcare, terus ada food makanan. Ini juga salah satu yang cukup dilirik. Kemudian ada computer support. Boleh next, Mbak. Ya, ini adalah skill di 2020. Jadi saya sudah merangkumkan skill apa saja, soft skill ya. Habis ini nanti ada hard skill. Soft skill apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman milenial di 2020. Jadi di 2020, teman-teman perlu, ini dari yang sebelah kiri, ini adalah dari LinkedIn, 5 ini, dan yang sebelah kanan ada gambar kacamata dan juga rangkaian 10 lingkaran tadi, itu adalah dari job hunt. Ini adalah di 2020, jadi yang di LinkedIn dulu, yang memang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah, yang tadi Mbak, ini di zoom out dulu, dikecilkan lagi, ya, ini, halo, agak kecil Mbak. Ya, yang pertama cukup. Jadi yang pertama adalah kreativitas ya. Jadi adik-adik atau teman-teman dituntut untuk punya kreativitas. Bagaimana kreativitas ini bisa diasah? Ada banyak cara, dengan cara seperti KKN saat ini ya, teman-teman mengikuti KKN bisa mengasah kreativitas. Caranya bikin program-program yang inovatif seperti webinar hari ini, atau melakukan inovasi yang lain, menciptakan teknologi apa untuk cyber security atau teknologi perbankan. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian persuasion atau persuasi, bagaimana teman-teman bisa mengajak milenial lain untuk juga melakukan hal-hal yang positif. Jadi kemampuan mempengaruhi ataupun kemampuan untuk bernegosiasi. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kemudian adaptasi, bagaimana adaptasi tadi bisa menerima perubahan, dan kemudian emotional intelligence atau kemampuan kecerdasan secara emosional. Kita bergeser di sebelah kanan. Ada pertama, untuk yang menghadapi era revolusi industri, ada complex problem solving. Jadi adalah bagaimana teman-teman menyelesaikan permasalahan secara kompleks dalam artian ini terpadu dan juga permasalahan yang rumit. Misal ini adalah Budi saat ini berkuliah di Universitas A. Budi orang tuanya mengalami sakit. Kedua orang tuanya mengalami sakit. Budi diharuskan membayar uang kuliah dengan sebesar nominal tertentu. Kemudian Budi juga harus bekerja. Kemudian di sini Budi dituntut untuk melakukan complex problem solving. Dan yang kedua adalah critical thinking, kemampuan berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis ini bagaimana? Bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu, kita berpikir secara kritis dengan solusi yang istilahnya menghadirkan solusi yang solutif. Solutif dalam artian itu yang positif dan juga bisa menyelesaikan masalah tadi. Kemudian dituntut juga digabungkan dengan kreativitas dan kemampuan menggabungkan istilahnya mengambil keputusan atau judgment and decision making. Jadi kemampuan ini tidak muncul, memang harus teman-teman pelajari dan juga teman-teman berdasarkan jam terbang ya dari teman-teman nanti pelan-pelan juga. Memang banyak sekali skill-skill yang harus dibutuhkan seperti service orientation. Service orientation adalah kemampuan melayani dalam artian ketika contoh kita ikut magang ataupun KKN ini, kita membantu melayani masyarakat. Contoh dalam artian istilahnya menghadirkan program-program kreatif untuk masyarakat.
itu bisa juga termasuk service orientation. Kemudian bagaimana bernegosiasi dan kemampuan cognitive flexibility, fleksibel dalam berpikir juga, istilahnya tidak saklek. Kalau misalnya A ya A, B ya B. Padahal sebenarnya A dan B ini bisa ditelusuri dulu. Bagaimana datanya ini muncul, bagaimana A ini bisa diselesaikan juga dengan perpaduan B juga. Kalau misalnya suara saya terlalu cepat, nanti disampaikan ya teman-teman. Kemudian kemampuan berkoordinasi dengan yang lain. Itu adalah kolaborasi dan people management. Bagaimana memanajemen orang-orang tadi. People management, coordinating with others, itu sudah teman-teman pelajari di KKM saat ini. Jadi sebenarnya KKM itu memunculkan banyak skill untuk teman-teman tanpa teman-teman sadari juga. Jadi istilahnya poin plus dan juga selamat ya untuk teman-teman yang melaksanakan KKN. Jangan takut dan jangan istilahnya minder, masih bisa menggali banyak hal. Boleh next selanjutnya Mbak Andini. Boleh dibantu next slide Mbak Andini. Ya, ini kemudian yang dibutuhkan teman-teman hard skill. Kalau tadi itu soft skill hard skill ini bisa diasah secara nyata. Kalau soft skill tadi dengan adanya waktu dan jam terbang dan juga masalah, teman-teman pasti akan mulai istilahnya tumbuh kemampuannya. Kalau hard skill ini bisa dipelajari. Yang pertama adalah blockchain. Blockchain itu adalah cryptocurrency, misalnya mata uang dalam bentuk digital. Saat ini juga sangat marak. Ini teman-teman tidak harus dari yang jurusan IT atau teknologi informasi untuk belajar bidang-bidang ini ya. Sekarang memang sudah lintas disiplin ilmu. Misalnya A belajar terkait bidang computing, B belajar bioinformatik, biologi dicampur dengan informatika, C belajar tentang teknologi psikodigital. Jadi psikologi di bidang digital. Jadi psikologi digital contohnya adalah seperti mental health, kesehatan masyarakat, kesehatan mental, bagaimana ketika menghadapi pandemi ini tanpa disadari memunculkan banyak hal seperti depresi, tekanan. Itu juga harus teman-teman mulai pelajari dan mulai teman-teman bisa kenali. Kemudian ada analytical reasoning, bagaimana berpikir secara analytical tadi. Yang keempat adalah AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Biasanya ini bisa kalian teman-teman buat dengan robotika ataupun AI dalam bentuk deep learning, machine learning. Terus kemudian adalah UX design. UX design ini adalah user interface atau user experience design. Contoh UX design itu apa sih? Ini yang teman-teman bukan bidangnya IT, UX design itu adalah tampilan antar muka yang bersahabat sekali atau istilahnya yang user friendly, bagaimana memadukan user interface tadi dengan pengalaman pengguna. Contohnya adalah aplikasi yang teman-teman sudah pakai saat ini, itu adalah Gojek ataupun Grab. Maaf ya saya menyebut merek, Tokopedia atau apa, itu dibangun dengan teknologi UX design juga. Jadi dengan kemampuan user interface yang bagus, dengan perpaduan pengalaman pengguna dari masyarakat. Ketika, ternyata ketika merah, kuning, campur hijau, biru, ini contoh warna aja, dicampur semua, ternyata itu untuk mata sakit. Contohnya misalnya ketika kombinasi warna hitam dan putih, hitam semua, putih dicampur-campur, ternyata juga tidak bagus. Itu adalah UX design. Sebenarnya UI kemudian dikombinasikan dengan UX design. Yang keenam adalah business analysis. Kemudian yang 7 adalah affiliate marketing. Jadi kemampuan marketing 7 dan 8 itu hampir mirip. Yang 8 ada sales. Jadi kemampuan ini teman-teman bisa pelajari ya, bagaimana teman-teman mulai menjual nih. Boleh nih belajar ya, bisnis kecil-kecilan, misalnya jualan kue, jualan pulsa. Ini perlu sekali ya teman-teman mulai istilahnya dikembangkan kemampuan menjualnya. Kenapa? Kenapa diperlukan? Saat ini ketika kita lulus di era pandemi, sebenarnya
saingan kita itu adalah banyak sekali. Misalnya ya, dari UIN dan Untirta saat ini yang akan lulus di periode ini biasanya setelah KKM ini ada yang lulus atau wisuda sekitar 5.000 bahkan sampai 10.000 itu untuk Untirta dan UIN saja. Sedangkan belum dari universitas yang lain. Sedangkan di Indonesia ada berapa universitas. Sedangkan kalau kita sendiri tidak bisa belajar ilmu baru tadi. Kalau kita belajar ilmu tadi secara baru, contohnya marketing ataupun sales, ini membantu teman-teman misalnya untuk memulai bisnis kecil ataupun menjadi UMKM baru yang nantinya bisa tumbuh atau grow. Baik UMKM yang secara digital juga boleh ya, tidak harus dalam bentuk makanan atau jadi, boleh jasa. Misalnya teman-teman jasa di bidang translate atau melakukan paraphrasing ataupun melakukan istilahnya inovasi di bidang jasa, boleh sekali. Tidak harus produk-produk baru atau teman-teman misalnya kepikirannya seperti apa ya, itu tidak harus dalam bentuk yang terwujud. Bentuk digital pun juga monggo, jika teman-teman punya kemampuan, kemudian teman-teman bungkus untuk jadi sesuatu hal yang menarik dan dijual. Kemudian yang ke-9 ada scientific computing. Istilahnya komputasi secara sains, bagaimana nantinya memunculkan data sains nih, data analis, data sains. Dan ini gajinya cukup lumayan tinggi sekali. Ketika kita lulus menguasai bekal tentang ilmu data science, terus scientific computing, otomatis teman-teman biasanya berada di level gaji dengan 2 digit. Untuk 2 digit ini dalam artian misalnya 9 atau 10 juta sudah ke atas. Karena ilmu ini juga bisa dipelajari oleh teman-teman. Kemudian juga video production. Bagaimana teman-teman menjadi content creator atau local creator di daerahnya untuk memunculkan misalnya wisata baru, mengenalkan, dan menjadi, kita sudah tahu ya, kita sudah ketahui misalnya di Instagram dan juga di TikTok sebagai salah satu aplikasi atau sosial media yang menjadi market value yang besar. Misalnya nanti teman-teman mau sebagai lokasi untuk promosi produk atau melakukan promosi di bidang digital tadi. Boleh next, Mbak. Ya, selanjutnya untuk COVID-19 ini, kita bisa belajar bagaimana perilaku baru terjadi. Istilahnya membentuk perilaku baru. Contohnya 20%. Yang posisi paling atas di 20% itu adalah pengaruh COVID. Ini membentuk kita mengakses media atau film atau news secara streaming. Makanya gencar dalam tanda kutip platform seperti Netflix, eFlix, Genflix, dan teman-temannya tumbuh subur dan naik. Karena pertama bioskop juga ditutup, otomatis karena kan memang pandemi COVID-19, orang juga takut untuk ke bioskop. Dan kemudian di posisi kedua adalah 15% adalah spending times atau menghabiskan waktu melalui sosial media. Jadi ketika teman-teman nanti bingung atau ingin membentuk sesuatu, misalnya membentuk sesuatu dalam artinya mau menciptakan produk atau menghadirkan UMKM baru, boleh mulai dipikirkan untuk membangun sosial media. Tidak harus membangun produk ya, membentuk atau membangun diri. Istilahnya branding, personal branding juga bisa di sosial media. Jadi sosial media kenapa perlu? Karena posisi kedua, 15% di dunia masyarakat mengakses sosial media. Kita bayangkan misalnya masyarakat di dunia berapa miliar, misalnya 500 miliar, 15%-nya berapa? Misalnya. Kemudian berapa sih waktu yang dihabiskan? Kurang lebih 5 jam 8 menit untuk orang Indonesia. Jadi orang Indonesia mengakses sosial media sehari itu adalah 5 jam 8 menit. Boleh next, Mbak. Terus apa yang bisa dilakukan milenial? Jadi mulai saya sambungkan dengan judul atau topik dari teman-teman hari ini. Apa aja yang bisa? Yang pertama, tetap ya jangan takut bermimpi. Jadi yang kedua adalah meningkatkan bagaimana percaya diri.
Yang ketiga adalah memperluas jaringan informasi. Yang keempat, mencoba ikut short course atau belajar ke luar negeri. Boleh ini teman-teman pikirkan sebelum, kalau bisa sebelum lulus ya, itu sudah mulai dibangun istilahnya mapping atau peta jalan nantinya seperti apa sebelum lulus. Misalnya saya ingin menjadi lulusan terbaik, atau ingin saya melanjutkan studi ke luar negeri, atau saya ingin mencoba membuka usaha, saya mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat ya teman-teman, tapi jangan sampai teman-teman terlambat untuk memulai juga. Ketika yang lain teman sudah mencoba, teman-teman masih baru memikirkan. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba, tapi jangan sampai terlambat untuk memulai. Boleh next, Mbak. Iya, ini sama seperti yang tadi saya sampaikan, jangan takut bermimpi. Jadi ketika saat ini adalah eranya rebahan dalam artian pandemi atau COVID-19 ini menuntut kita melakukan aktivitas semua dari rumah, seperti work from home atau stay at home. Jadi ketika kita rebahan dan juga bermimpi, setelah mimpi, ayo bangun, mulai realisasikan, dan juga mulai belajar ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru itu banyak sekali. Tadi sudah saya buka ya. Ada soft skill, hard skill, teman-teman bisa pelajari ya. Apalagi yang hard skill tadi, itu teman-teman sudah mulai bisa pelajari dari sekarang ya. Dan ini penting ya. Ini penting sekali ilmu tadi itu. Apakah nanti, kenapa penting? Bagaimana nanti ketika teman-teman mau bersaing dengan misalnya se-Untirta atau se-UIN sendiri ya, 5.000 atau 10.000 lulusan dari UIN atau Untirta, tanpa memiliki bekal ilmu baru tadi. Karena IPK saja atau ilmu yang saat ini teman pelajari, itu menurut beberapa survei dan penelitian itu masih kurang, tanpa bekal ilmu-ilmu baru. Boleh next, Mbak. Ya, ini selanjutnya tetap meningkatkan percaya diri, tidak keder dan minder. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Saya sudah merangkumnya menjadi 5 hal. Yang pertama adalah kegiatan pengembangan diri. Yang kedua, kegiatan pengembangan diri nanti akan saya jelaskan juga. Kegiatan pengembangan diri adalah membaca jurnal, artikel. Jadi selain kalian mempelajari ilmu baru, jangan sampai kalian juga berhenti membaca. Bukan berarti berhenti membaca WhatsApp ya. Kalian tetap membaca artikel di digital, jurnal, ataupun bidang-bidang yang baru. Boleh lintas ilmu ya, jangan terpakem satu ilmu saja. Kemudian kuasai bahasa. Sebisa mungkin kuasai satu bahasa internasional secara aktif. Boleh bahasa Inggris, ataupun bahasa Mandarin, atau bahasa Arab, ataupun bahasa Spanyol, Perancis, atau bahasa-bahasa lain untuk membantu teman-teman nantinya. Kemudian yang ketiga adalah melek teknologi ataupun kepo tentang informasi beasiswa, lowongan kerja, ataupun yang lain. Yang keempat adalah soft skill tadi, sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian ada persisten. Persisten itu pantang menyerah, jadi tetap tangguh, walaupun berbagai hambatan, tantangan menghadang di depan. Misalnya, ternyata proyek ini sulit, jalanan hancur. Bagaimana? Kita pantang menyerah. Kita coba nih mencari solusi agar jalanan misalnya di desa A ini tetap bisa dilalui oleh mobil. Bagaimana dengan proses aspal, kita negosiasi dengan kepala desa, mulai menggabungkan beberapa teknologi, misalnya untuk penguatan jalan, banyak cara. Boleh next, Mbak. Untuk selanjutnya, kegiatan pengembangan diri tadi juga sudah saya sampaikan. Selain belajar atau membaca jurnal, kalian juga bisa menulis ataupun kalian juga mulai bekerja atau magang secara intensif untuk mulai kalian mengenali bagaimana sih ritme di perusahaan, bagaimana kerja itu, yang sebenarnya kerja itu seperti apa. Karena dunia kerja dan di dunia perkuliahan, dunia akademik itu tidak sama sekali. Bagaimana ketika di kerja
iklimnya ataupun nuansanya seperti apa. Kemudian berkarya dalam artian kalian boleh kolaborasi, misalnya kalian menciptakan video digital atau konten-konten terbaru kreatif, boleh. Yang selanjutnya adalah beramal dan melakukan kerja investasi atau kegiatan relawan. Ini kalian juga harus mulai tanamkan ya, sama seperti KKM, kegiatan kuliah kerja mahasiswa ini tujuannya adalah menumbuhkan sikap relawan juga di masyarakat. Selain menumbuhkan bagaimana sih empowerment society atau pemberdayaan masyarakat, itu juga menumbuhkan kegiatan relawan di dalam diri peserta didik atau teman-teman mahasiswa hari ini. Yang kemudian yang terakhir, bukan terakhir sih sebenarnya, ada lagi yang lain, makanya ada DLL, boleh kalian pelajari lain, ada networking juga. Nanti networking akan dibahas di selanjutnya. Boleh next selanjutnya, Mbak. Mas, mohon izin teman-teman, apakah teman-teman masih bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Jika masih dengan jelas, mohon ketik angka 1 di kolom chat. Ya, terima kasih, masih jelas ya berarti. Baik, akan saya lanjutkan tentang apa sih manfaat pengembangan diri. Manfaatnya adalah pertama adalah soft skill meningkat. Yang kedua adalah hard skill juga meningkat. Selanjutnya, kreativitas juga meningkat. Impact juga meningkat. Yang keempat, serapan lulusan. Serapan lulusan itu ketika teman-teman nanti sebelum lulus, itu sudah terserap di dunia industri atau dunia kerja. Dengan berbekal peningkatan soft skill dan hard skill tadi ya, teman-teman. Kemudian, teman-teman juga berani berkompetisi. Dengan cara ketika kita, saya berani berkompetisi karena saya juga sudah melakukan beberapa kegiatan pengembangan diri, membaca jurnal, melek teknologi, informasi, mempelajari beberapa ilmu digital yang lain, kemudian juga berani kolaborasi dengan teman atau dosen juga. Boleh next, Mbak. Ya, yang selanjutnya ini adalah memperluas jaringan informasi. Boleh juga dikatakan networking. Ini sangat penting. Oh iya, baik. Setelah ini selesai kurang 1 atau 2 slide, memperluas jaringan informasi adalah teman-teman boleh mulai dari sekarang ya, milih beasiswa, kemudian situs memberi beasiswa, kemudian pantau media koran maupun internet yang rajin menyiarkan peluang beasiswa, terus mulai membangun akun positif di sosial media atau social networking di Facebook, Twitter, LinkedIn. Kenapa kita harus membangun? Nantinya ketika salah satu perusahaan atau sekarang untuk dapat pekerjaan itu sebenarnya tidak cukup sulit. Misalnya kita membangun diri istilahnya di LinkedIn. LinkedIn adalah portal salah satu social networking juga. Pencari kerja dan penerima kerja itu otomatis biasanya dihubungi sendiri. Ini saya alami juga, misalnya dari beberapa perusahaan internasional itu menghubungi kita. Kemudian jalin komunikasi dengan penerima beasiswa di universitas ya, di sana. Misalnya teman-teman menjalin komunikasi dengan kakak tingkat yang saat ini kuliah di Harvard atau di Cambridge, atau dari universitas di dunia yang mana teman-teman minati sesuai bidang dari teman-teman sendiri. Boleh next, Mbak. Yang terakhir, ini kalau tidak salah yang terakhir ya, yang D. Boleh next, Mbak. Halo, Mbak. Halo? Halo, Mbak Andini. Boleh next slide. Yang terakhir. Sudah, Pak. Oh iya. Ini. Belum bergerak. Masih DC. Baik, saya sampaikan saja yang terakhir adalah kalian berani mencoba untuk kuliah, belajar, atau short course di luar negeri. Dalam artian, karena sekarang pandemi COVID-19, otomatis kita tidak bisa belajar di luar negeri ya.
kita bisa ikut summer course atau short course dari internasional kampus, misalnya dari beberapa kampus di Eropa itu ada dan gratis. Kita bagaimana caranya, Kak? Caranya gampang sekali. Kalian mulai searching nih, searching di Google. Saat ini yang summer course yang lagi buka, open summer course, misalnya durasi berapa sampai berapa, atau short course yang saat ini lagi open. Banyak sekali. Intinya kalian sendiri juga harus aktif ya. Selain dari misalnya kalian tanpa melek dan aktif itu akan kesulitan. Dan selanjutnya, mengapa penting ketika kalian kuliah atau belajar ke luar negeri? Bukan berarti kampus di dalam negeri itu buruk, tidak. Kalian penting untuk mendapatkan pengetahuan, perspektif, wawasan tentang baru. Bagaimana hidup di luar negeri, pengalaman hidup ini cukup misalnya berat ketika kita harus menjalani semua sendiri, masak sendiri, melakukan aktivitas sendiri, kemudian bagaimana kita menambah pergaulan, jejaring sosial, dan banyak lainnya. Demikian presentasi atau slide dari saya. Halo? Halo Mbak Andini? Halo? Ya Pak, koneksi laptop saya tadi terputus, Pak, mohon Oh, maaf. pantes saja tiba-tiba Jadi menghilang. slide-nya hilang. Iya, tidak apa-apa Mbak. Iya. Ya, ini sudah Mbak, boleh dibuka open pertanyaan atau tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita langsung ke sesi pertanyaan. Di sini sudah ada penanya nih Pak dari Nur Hasib. Mohon izin bertanya Bapak tentang soft skill sesuai dengan era saat ini yang masuk ke dalam 4.0, mungkin akan masuk ke era society 5.0. Di dalamnya ada perihal tentang big data. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah big data hanya perihal dengan internet atau ada cabang lainnya? Terima kasih. Seperti itu Bapak pertanyaannya. Silahkan Bapak. Ini boleh langsung dijawab ya. Terima kasih Mbak Andini. Saya sangat apresiasi sekali pertanyaan dari Mas Nur Hasib ini, bagus sekali di era 4.0 dan akan masuk ke era society 5.0. Memang ilmu seperti big data ini penting. Apakah big data ini hanya tentang internet? Oh, tidak sekali. Sama seperti ketika kita belajar informatika, itu adalah perpaduan bagaimana teknologi, matematika, dan juga informasi atau komunikasi digabungkan. Ketika itu informatika bukan hanya belajar tentang teknologi, ketika informatika adalah juga ada matematika, algoritma, dan juga bagaimana perpaduan dari ilmu lain. Sedangkan big data sendiri, apa hanya big data? Tidak. Big data sendiri adalah bagaimana mengelola data secara besar. Big data adalah data secara besar. Jadi apa saja ilmu yang harus dipelajari? Banyak sekali. Ilmu seperti database. Database adalah mengelola data. Database untuk menghandle secara big data seperti apa, ada caranya. Kemudian selain big database, ilmu apa lagi? Ada ilmu penambangan data. Misalnya adalah mining. Kita juga bisa belajar data mining. Bagaimana data ditambang. Ketika kita tahu ya saat ini seperti Twitter, ataupun Instagram, datanya tumbuh banyak ya, itu sudah menggunakan konsep dari big data. Di mana kemudian ada kita belajar ilmu lain selain tadi ada database, data mining, kemudian ada ilmu apa lagi? Ada data clustering. Ketika data adalah diklasterkan. Bagaimana clustering ini untuk menciptakan efisiensi dan menghasilkan data yang istilahnya solutif tadi. Kemudian clustering, kemudian apa lagi? Ada banyak ilmu lain juga, ada data scientist juga. Jadi ketika kita belajar satu ilmu, memang kita harus belajar ilmu yang lain, tapi jangan takut ya, jangan takut dan jangan khawatir. Ini adalah ilmu bagus dan ilmu yang sangat istilahnya dibutuhkan sekali oleh dunia kerja. Apalagi kalau kalian sudah memiliki sertifikasi. Untuk bisa dapat sertifikasi dari mana? Banyak. Dari mana Kak? Bisa kalian coba melalui Coursera atau Udemy ataupun dari ada beberapa seperti Harvard ataupun dari Cambridge dan juga MIT yang open course dalam artian kalian bisa pelajari secara gratis. Nanti kalaupun kalian butuh, saya akan bisa nge-share link-linknya di mana ini untuk kalian bisa upgrade ilmu-ilmu baru ya.
Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk melakukan aksi, dan jangan takut untuk mencoba. Demikian Mbak Andini, barangkali ada pertanyaan lain. Iya, untuk teman-teman silakan ada yang ingin bertanya lagi. Oke, Bapak, ada yang ingin bertanya, Pak, dari Bimo. Mohon izin bertanya, Bapak, terkait efek dari pandemi yang ada, apa tips Bapak bagi kaum milenial dalam ketahanan ekonomi memanfaatkan teknologi yang telah ada? Seperti itu. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih dari Mas Bimo ya, pertanyaannya sangat menarik dan bagus sekali. Bagaimana istilahnya tips dari saat ini ketika pandemi. Saat ini ketika pandemi, kita jangan terus mengurung diri atau rebahan saja ya, dan merasakan, oh pandemi, hidup di rumah seperti ini. Tidak seperti itu. Kalian bisa mengambil cara, melihat peluang dan juga potensi. Peluang ini dilirik atau dilihat dari mana? Yang pertama, apakah kalian mau merambah bisnis digital atau non-digital? Jika kalian memang mau merambah non-digital, kalian bisa pelajari dari mana? Dari daerah sekitar kalian. Peluangnya apa? Misalnya peluangnya dari mana? Misalnya ketika saya tinggal di desa Sukamakmur, oh ternyata jualan makanan adalah potensi. Baik, saya akan mulai jualan makanan dengan online. Caranya adalah online, bukan jualan misalnya di pinggir jalan. Online saya tawarkan melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram, itu bisa. Itu contoh yang non-digital. Kalau bisnis digital, kalian juga harus mulai melakukan istilahnya research atau melakukan analisa pasar. Ketika bisnis digital saat ini yang sedang marak apa, dan saya mau ke arah marketnya apa saja gitu. Apakah saya mau ke arah market dengan usia 1 sampai 20, misalnya dari bayi sampai 20, ataupun dari usia 20 sampai 30. Kalian pelajari itu, kemudian kalian bisa lakukan searching Google, bukan hanya YouTube, hanya melihat tontonan ya, kalian mulai bisa searching, ataupun kalian melakukan research mendalam. Bisa kalian coba melalui Google AdWords tadi. Google AdWords adalah salah satu tools dari Google saat ini yang lagi marak atau yang jadi istilahnya hitsnya apa sih? Seperti nanti Google AdWords mengarah ke SEO, Search Engine Optimization. Bagaimana ketika pencarian dengan trending tadi mengarah dan menjadi salah satu peluang atau potensi ketika kalian mau membuka bisnis nih ataupun usaha di bidang digital juga. Demikian Mbak Ani. Iya, untuk teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Iya, silakan diketik ya sambil menunggu. Iya sih Pak, betul sekali ya. Zaman sekarang kan orang-orang, anak-anak muda terutama ya Pak, menganggapnya kayak era new normal. Ya udahlah, rebahan aja di rumah aja. Padahal itu bisa jadi salah satu ajang untuk kita produktif ya Pak. Contohnya Benar ya sekali jualan Mbak. online seperti itu. Benar sekali. Tidak harus dalam bentuk jualan yang besar-besar ya, jualan pulsa atau jualan misalnya keripik, jualan apa, itu jangan diremehkan ya. Jualan pulsa, teman saya itu jualan pulsa, omsetnya itu sehari 5-10 juta. Dia hanya menggaji 2 orang saja, dan itu dia punya cabang itu ada 5. Padahal itu dosen disambi dengan punya bisnis pulsa tadi itu. Jadi memang pertama adalah ngerintisnya kecil dulu, 1. Iya, Bapak ini ada pertanyaan lagi Iya, dari silakan Mbak. Nur Hasim nih Pak. Sangat antusias sekali ya. Saat ini Indonesia sendiri masuk dalam masa generasi emas atau usia muda lebih banyak dari usia tua. Apa strategi dari Bapak sendiri untuk menanggapi hal tersebut? Dan juga bagaimana mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia di era 4.0 saat ini? Terima kasih banyak Bapak. Sepertinya Kak Nur Hasim ini sangat visioner sekali ya ke depan, luar biasa. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Nur Hasib. Saya sangat apresiat sekali untuk Mas Nur Hasib pertanyaannya. Jadi ketika saat ini Indonesia adalah mengalami, kalau kita tahu adalah bonus demografi.
Bonus demografi ini adalah ketika usia mudanya ini adalah lebih banyak daripada usia tua dan nantinya dicanangkan sebagai salah satu ujung tombaknya nantinya di 2045 ya. Kita akan mulai tumbuh juga menjadi generasi emas. Kemudian strateginya apa? Strateginya itu banyak cara. Seperti tadi itu sudah saya buka dari awal ya. Bagaimana kita meningkatkan pengembangan diri dari membaca jurnal, melakukan istilahnya peningkatan di hard skill, soft skill, kemudian bagaimana kita mulai berwirausaha tidak harus dalam bentuk istilahnya produk yang terlihat, bisnis digital atau non digital itu juga boleh. Itu adalah salah satu tumpuan dari negara. Jadi ketika angka dari wirausahawan atau entrepreneur tumbuh tinggi di atas angka dari misalnya istilahnya dari angka pekerja ataupun individu yang berkarir di perusahaan, ini akan menciptakan istilahnya positif, nilai yang positif baru untuk bangsa Indonesia sendiri. Ketika angka wirausahawan atau entrepreneurship ini naik, diharapkan ketika kalian lulus nantinya menjadi wirausahawan, sebelum lulus sih kalau bisa kalian udah mulai mencoba ya. Misalkan seperti saat ini KKN, kalian melakukan inovasi baru atau menjual produk baru atau apalah, boleh macam-macam, jangan takut. Kemudian untuk mengejar tadi ya kita bisa banyak belajar dari negara lain, banyak belajar dalam artian kita ambil yang sisi positif yang dan yang cocok dengan negara kita. Contoh nih, misalnya Finlandia. Finlandia kenapa maju ya di bidang pendidikan dan kenapa ya mereka bisa istilahnya kualitasnya bagus sekali ya. Siswanya juga, oh kita belajar dari Finlandia bahwasanya ketika anak di usia misalnya 5 sampai 12 tahun tidak memberikan pelajaran begitu banyak. Dan dengan pelajaran yang begitu banyak, dengan jam belajar yang banyak juga, tidak. Jadi mereka istilahnya diarahkan untuk belajar itu juga bermain dan menumbuhkan empati dan emotional question tadi. Kita bisa belajar juga dari Jepang, bagaimana Jepang disiplin, menerapkan disiplin dan juga menghargai antar satu sama lain. Dan kita juga bisa belajar dari Cina, bagaimana teknologinya mereka sangat kuat dan menjadi pemimpin dunia dan juga ekonomi. Boleh diambil dari berbagai negara dan juga kolaborasi ya, mulai kolaborasi antara satu teman dengan teman yang lain. Kalian juga boleh ikut kegiatan relawan ataupun kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan istilahnya kreativitas dan inovasi dari kalian juga. Demikian Mbak. Halo Mbak Andini. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sama-sama Mbak. Ya. Baik, sudah ada 3 penanya dan sudah terjawab semua. Berarti kita sudah ada di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa sekali. Suatu kebanggaan ya kita bisa mengundang pemateri yang luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Ya, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki era new normal dari pandemi corona. Untuk itu, kita sebagai kaum generasi milenial nih, yuk kita promosikan, kita gencarkan lagi untuk kepada semua masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap produktif walaupun kita harus tetap di rumah aja. Terima kasih sudah ikut serta dalam webinar kali ini. Dan saya sebagai selaku moderator, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata atau perbuatan kita. Akhir kata terima kasih dan selamat siang. God bless.